Bayangkan, sebuah kerajaan besar yang tidak dikenal karena pasukan daratnya, melainkan karena lautan. Sebuah kerajaan yang menguasai jalur perdagangan dunia, menghubungkan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kerajaan yang kekuasaannya membentang luas tanpa perlu menaklukkan dengan pedang, melainkan dengan kendali atas laut dan ilmu pengetahuan. Inilah kisah nyata, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari prasasti Kedukan Bukit bertahun 683 Masehi. Prasasti ini menyebut seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Dalam prasasti tersebut diceritakan, Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci yang disebut Sidayatra dengan ribuan pasukan dan kapal untuk memperluas wilayah kekuasaan. Sejak saat itulah, Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan besar di kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya terletak pada penguasaan Selat Malaka, jalur perdagangan laut paling penting di dunia saat itu. Setiap kapal dagang dari India ke Tiongkok harus melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya mengatur lalu lintas kapal, menyediakan pelabuhan, menjamin keamanan laut, menarik pajak perdagangan. Dengan cara inilah, Sriwijaya menjadi sangat kaya tanpa harus menaklukkan banyak wilayah dengan perang. Sriwijaya bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Seorang pendeta Tiongkok bernama Itsing pernah tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun. Ia mencatat bahwa Sriwijaya memiliki ribuan biksu. Bahasa Sanskerta dan Buddha diajarkan secara mendalam. Sriwijaya setara dengan pusat ilmu di India. Para pelajar dari Tiongkok bahkan belajar di Sriwijaya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Nalanda, India. Ini membuktikan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan yang cerdas dan berpengaruh secara spiritual. Pada puncak kejayaannya, wilayah Sriwijaya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa bagian barat, Thailand Selatan, hingga sebagian Kalimantan. Sriwijaya tidak memerintah secara langsung, melainkan membangun jaringan kekuasaan dan kesetiaan. Kerajaan-kerajaan kecil tunduk karena Sriwijaya menjamin perdagangan, menjaga keamanan laut, memberi perlindungan ekonomi. Inilah kekuatan sejati Sriwijaya, pengaruh bukan paksaan. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Pada abad ke-11, Sriwijaya mendapat serangan besar dari kerajaan Chola di India Selatan. Serangan ini menghancurkan pelabuhan, armada laut, dan jalur perdagangan. Meskipun Sriwijaya tidak langsung runtuh, kekuasaannya mulai melemah. Selain itu, muncul kerajaan baru seperti Majapahit. Jalur perdagangan mulai bergeser. Wilayah taklukan melepaskan diri. Sriwijaya perlahan kehilangan kendali atas laut. Pada abad ke-13, nama Sriwijaya semakin jarang disebut dalam catatan sejarah. Pusat kekuasaan berpindah, pelabuhan besar kehilangan perannya, dan Sriwijaya akhirnya runtuh, bukan karena satu peperangan besar, melainkan karena perubahan zaman. Namun meski kerajaannya hilang, pengaruh Sriwijaya tetap hidup dalam sejarah Nusantara. Sriwijaya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari senjata, tetapi dari ilmu, strategi, dan penguasaan jalur kehidupan. Sriwijaya adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi pusat dunia, dan sejarah ini adalah warisan kita bersama.